Di laut ada aturan yang tidak tertulis. Jika kau mengambil terlalu banyak, maka laut akan mengambil satu nyawa sebagai ganti. Dan biasanya yang dipilih adalah ABK paling lemah. Aku baru memahami arti kalimat itu setelah kapal kami pulang dengan satu orang lebih sedikit. Dan namaku mulai disebut-sebut sebagai pengganti berikutnya. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Aku naik kapal itu bukan karena keberanian. Aku naik karena tidak punya pilihan. Namaku Raka, umur 27 tahun, mantan buruh gudang yang di PHK. Saat uang tabungan menipis dan kontrakan hampir disegel, tawaran menjadi ABK kapal pukat terdengar seperti jalan keluar. Gajinya besar, kata orang. Sekali melaut 2 minggu, hasilnya bisa nutup hidup sebulan. Aku tidak tahu bahwa kapal itu selalu meminta bayaran lain. Kapal kayu itu bernama KM Sumber Rejeki. Catnya biru pudar, papan-papannya berderit setiap kali ombak menghantam lambung. Bau solar bercampur amis ikan sudah menusuk hidung bahkan sebelum aku naik. Di geladak, 7 orang ABK lain sibuk mengikat jaring. Wajah mereka gelap oleh matahari dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti lelah yang menaun. Nahkodanya dipanggil Pak Lurah, bukan karena dia pejabat, tapi karena semua orang tunduk padanya. Tubuhnya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya selalu pelan. Terlalu pelan untuk seorang pelaut. Kalau sudah di laut, katanya saat aku pertama naik, jaga mulut, jangan sembarangan ngomong. Jangan nanya yang bukan urusanmu. Aku mengangguk. Waktu itu kupikir itu cuma aturan biasa. Kami berangkat menjelang maghrib. Langit merah darah. Angin laut membawa bau asin yang berat. Saat mesin dinyalakan, aku sempat melihat seorang ibu tua berdiri di dermaga, menatap kapal kami tanpa melambaikan tangan. Tatapannya kosong, seolah sedang menghitung. Perjalanan hari pertama berjalan normal. Aku mabuk laut, muntah di pojok geladak, diejek pelan oleh ABK lain. Tapi ada satu hal yang aneh. Tak satu pun dari mereka menyebut nama ABK yang tidak ikut berangkat. Padahal jelas dari catatan awak, seharusnya kami berjumlah 9 orang. Yang ada di kapal hanya 8. Aku bertanya ke seorang ABK tua bernama Marto saat malam mulai turun. "Bang, satu orang lagi kemana?" Tangannya berhenti menghisap rokok. Matanya menatap laut hitam di samping kapal. "Sudah turun?" Jawabnya singkat. "Turun? Bukannya kita baru berangkat?" Marto tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. "Di laut," katanya pelan, "turun itu nggak selalu berarti pulang." Malam pertama, aku sulit tidur. Geladak kayu dingin di punggung, suara ombak seperti napas berat makhluk besar yang sedang mengintai. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena suara seperti orang menggaruk kayu. Pelan, berulang, dari bawah kapal. Krek, krek, krek. Aku duduk, bulu kuduk meremang. Suara itu bukan dari lambung yang terhantam ombak. Ini seperti kuku. Saat aku menoleh ke arah laut, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di permukaan air, tepat di sisi kapal, ada kepala seseorang mengambang. Wajahnya pucat, matanya terbuka, menatap lurus ke arahku. Rambutnya basah menempel di dahi, bibirnya bergerak, seolah mencoba bicara, tapi tak ada suara. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Tiba-tiba, tangan besar menepuk bahuku dari belakang. "Jangan dilihat," suara Pak Lurah berbisik tepat di telingaku.
Kalau kau lihat terlalu lama, dia akan naik. Aku berbalik. Laut sudah kosong. Tak ada kepala, tak ada apa-apa. Siapa itu, Pak? Tanyaku gemetar. Pak Lurah menatapku lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Itu Miang, dan dia belum puas." Malam itu aku tidak tidur lagi. Dan jauh di dalam hati, aku mulai sadar kapal ini tidak mencari ikan. Kapal ini mencari pengganti. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Langit memang berubah abu-abu pucat, tapi suasana di kapal tetap gelap. Bau amis ikan bercampur solar makin pekat ketika jaring pertama dinaikkan. Teriakan ABK lain terdengar biasa saja, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Seolah tidak ada kepala manusia yang sempat mengambang di samping kapal. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berhalusinasi. Kurang tidur, mabuk laut, stres, semua alasan logis kugunakan. Tapi setiap kali mataku menatap permukaan laut, dadaku tetap sesak, takut melihat wajah itu muncul lagi. Saat jaring diangkat, hasil tangkapan hari itu terlalu banyak. Ikan berkilau memenuhi dek, meloncat-loncat seperti ingin kembali ke laut. Marto sampai berhenti bekerja, memandang tumpukan ikan dengan wajah tegang. "Kebanyakan," gumamnya. "Bukannya itu bagus?" tanyaku refleks. Beberapa ABK langsung menoleh, tatapan mereka tajam, memperingatkan. Pak Lurah menghampiri, menatap ikan-ikan itu lama, lalu tanpa ekspresi ia berkata, "Turunkan sebagian." Aku terkejut. "Pak, itu kan rizki." "Laut nggak pernah ngasih gratis," potongnya keras. Suaranya menggema, membuat burung camar yang mengitari kapal beterbangan menjauh. Beberapa karung ikan benar-benar dilempar kembali ke laut. Saat ikan-ikan itu jatuh, aku mendengar suara cipratan yang aneh, bukan seperti ikan, tapi seperti sesuatu yang menyambut dari bawah. Siang hari panas menyengat. Kepalaku pusing, tapi bukan karena matahari. Ada rasa diawasi yang tidak pernah hilang. Setiap kali aku menoleh, aku merasa terlambat sepersekian detik, seolah ada yang baru saja bersembunyi. Menjelang sore, Marto mendekat sambil pura-pura memperbaiki tali. "Kau lihat ya," bisiknya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. "Lihat apa?" "Malam tadi." Aku tidak langsung menjawab. Tanganku gemetar. Marto menghela napas panjang. "Berarti kau sudah ditandai." "Ditandai apa maksudnya, Bang?" Ia menatap ke arah laut, lalu ke langit yang mulai menggelap. "Miang itu bukan orang mati biasa. Dia ABK juga. Tumbal." Kata itu membuat perutku melilit. Tumbal. Marto mengangguk pelan. "Kapal ini sudah lama, dari bapaknya Pak Lurah. Dari dulu, setiap hasil lautnya melimpah, satu orang harus diambil." "Diambil siapa?" "Laut." Aku ingin tertawa, menyebutnya omong kosong. Tapi wajah Marto terlalu serius untuk dijadikan bahan bercanda. "Kalau menolak?" tanyaku. Marto tersenyum pahit. "Sudah pernah dicoba, kapalnya karam, yang selamat cuma satu orang, tapi pulang dalam keadaan gila." Sore itu aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Tak ada yang menyebut nama lengkap ABK lain. Tak ada yang bersiul di atas kapal. Tak ada yang menunjuk laut dengan jari telunjuk. Dan satu hal paling mengganggu. Tak ada yang pernah menyebut nama ABK yang hilang. Malam kedua datang lebih cepat dari yang kuduga. Angin berubah dingin. Ombak menghantam lambung kapal lebih keras. Langit gelap tanpa bintang. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Pak Lurah menyuruh semua ABK berkumpul. "Hitung," katanya singkat. Kami berdiri melingkar. 1, 2, 3. Saat giliranku menghitung, jantungku berhenti. 8, kataku. Pak Lurah mengangguk pelan. Masih cukup. Aku ingin bertanya apa maksudnya,
tapi kata-kata itu tenggelam di tenggorokan. Saat aku kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara langkah basah di atas geladak. Perlahan, berat, seperti orang berjalan setelah lama terendam air. Ceklek, ceklek. Aku menutup mata, menarik selimut tipis ke wajah. Lalu aku mendengar bisikan tepat di samping telingaku. Giliranku sudah selesai. Nafas itu dingin, bau laut busuk menusuk hidungku. Aku membuka mata dan melihat jejak kaki basah berhenti tepat di samping kepalaku. Jejak itu mengarah ke satu tempat, ke arahku. Dari luar, suara Pak Lurah terdengar lirih, hampir seperti doa. Tenang saja, sebentar lagi kau tidak sendirian. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa tertidur setelah malam itu. Yang kuingat, aku terbangun saat langit masih gelap, tubuh basah oleh keringat dingin, dan jejak kaki itu sudah menghilang. Tapi baunya masih tertinggal. Bau air laut basi, bercampur darah besi yang samar. Aku duduk lama, menatap geladak kosong. Kapal terus bergerak, mesin menderu konstan, seolah apapun yang terjadi di atasnya hanyalah gangguan kecil yang tidak penting. Tapi bagiku, malam itu meninggalkan bekas. Pagi hari, salah satu ABK bernama Jumadi tidak muncul untuk bekerja. Biasanya dia yang paling ribut, suka bercanda, suka bersiul pelan, walau selalu ditegur. Tapi pagi itu, tempat tidurnya kosong. Selimutnya masih terlipat rapi, seperti tidak pernah dipakai. "Jumadi mana?" tanyaku refleks. Sekejap, udara di dek terasa berat. Pak Lurah berhenti berjalan. Marto menunduk. ABK lain pura-pura sibuk. Tak satu pun menjawab. "Pak," ulangku, suara mulai gemetar. Pak Lurah menoleh pelan. Tatapannya menekan membuat dadaku sesak. "Jangan biasakan nanya orang yang tidak ada," katanya. "Nanti kau ikut tidak ada." Siang itu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Di pojok dek, dekat buritan, ada baskom kecil dari tanah liat. Di dalamnya berisi campuran bunga 7 rupa, rokok kretek basah, koin tua, dan segumpal rambut hitam panjang. Baskom itu setengah terendam air laut, tapi tidak hanyut, seolah sengaja diletakkan. Aku mengenali rambut itu. Rambut Jumadi. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke sekeliling, tidak ada yang memperhatikanku. Dengan napas tertahan, aku mendekati Marto yang sedang menggulung tali. "Itu apa, Bang?" bisikku. Marto menegang. Matanya cepat melirik ke baskom itu, lalu ke arah kabin Pak Lurah. "Kau lihat saja," tanyanya pelan. Aku mengangguk. Wajahnya berubah pucat. "Berarti sudah dimulai." "Dimulai apa?" Marto menarikku menjauh, ke sisi kapal yang sunyi. Suaranya nyaris tak terdengar, kalah oleh ombak. "Miang itu tidak bisa ambil orang sembarangan. Harus ada penanda. Rambut, nama, barang pribadi. Itu yang bikin mereka bisa pulang." "Pulang kemana?" "Ke kapal." Dadaku berdegup keras. "Jadi, Jumadi..." Marto tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. "Kalau sudah ada sesajen," lanjutnya, "berarti satu belum cukup." Aku merasa mual. "Belum cukup?" Ia menatapku lama, terlalu lama. "Biasanya 3. Angin laut mendadak terasa lebih dingin. Hari itu, laut berubah. Ombak meninggi tanpa angin kencang. Langit mendung berat. Jaring kami berkali-kali robek, seolah ditarik dari bawah. Setiap kali jaring diangkat, aku melihat bekas seperti kuku di benangnya. Sore menjelang malam, Pak Lurah memanggilku ke kabin. Ruangan itu sempit, bau kemenyan samar bercampur solar. Di sudut, tergantung kain hitam lusuh,
dengan simbol yang tidak kukenal. "Kau takut?" tanyanya tiba-tiba. Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Takut itu wajar," katanya pelan. "Yang tidak wajar itu melawan." "Melawan apa, Pak?" Ia mendekat. Aku bisa mencium bau tembakau dan sesuatu yang lebih tua, bau tanah basah. "Laut ini sudah memberi makan banyak orang," katanya. Sekarang dia minta diingat. Mengingat apa? Mengingat siapa yang berhutang. Ia mengeluarkan buku kecil dari laci. Sampulnya hitam, lembab. Dibukanya perlahan. Di dalamnya ada daftar nama. Sebagian dicoret, sebagian diberi tanda silang merah. Tanganku dingin saat melihat namaku tertulis di halaman terakhir. "Tenang saja," kata Pak Lurah, menutup buku. "Belum sekarang." Malam ketiga datang dengan hujan tipis. Aku tidak berani tidur. Aku duduk memeluk lutut, menatap laut hitam. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika air di sekitar kapal mulai bergejolak pelan. Bukan ombak, seperti ada sesuatu yang bergerak naik. Lalu satu persatu, kepala-kepala itu muncul. Aku menghitung dengan napas tersendat. 1, 2, 3. Salah satunya tersenyum, dan aku mengenali wajah Jumadi di antara mereka. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi aku bisa membaca katanya dengan jelas. "Masih kurang." Di belakangku, suara langkah basah kembali terdengar. Kali ini, lebih dari satu pasang kaki. Aku tidak berteriak saat tangan itu menyentuh pergelangan kakiku. Bukan karena berani, tapi karena aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kulit itu dingin, bukan dingin air laut, tapi dingin seperti bangkai yang terlalu lama terendam. Jarinya panjang, kurus, dan terasa licin saat melingkar pelan di kakiku, seolah sedang memastikan ini benar-benar aku. Aku menoleh perlahan. Di belakangku berdiri Marto. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi tangannya mencengkeram bahuku kuat-kuat. "Jangan bergerak," bisiknya. "Kalau kau panik, mereka senang." Kakiku. Napasku terputus-putus. Aku tahu. Tangannya turun, lalu dengan cepat menyiramkan air garam bercampur abu ke arah kakiku. Seketika, cengkeraman itu melemah. Aku merasakan jari-jari itu mundur perlahan, lalu menghilang, seolah ditarik kembali ke laut. Aku terjatuh terduduk, napasku tersengal, seluruh tubuhku gemetar. "Kenapa kau punya itu?" tanyaku, menunjuk campuran abu di tangannya. Marto senyum pahit. "ABK lama selalu bawa, bukan buat nolak, cuma buat menunda." Pagi datang dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Jumlah kami kini tinggal 6 orang. Tidak ada pengumuman, tidak ada pencarian, tidak ada nama yang disebut. Hanya satu tempat tidur kosong lagi, rapi, bersih, seolah pemiliknya pergi tanpa membawa apapun. Pak Lurah berdiri di tengah dek, membawa kantong kain hitam. "Hari ini," katanya datar, "kita selesaikan kewajiban." Perutku langsung melilit. Kami dipaksa berkumpul di buritan. Ombak siang itu aneh, tidak besar, tapi bergerak melingkar, seolah laut sedang menunggu sesuatu. Pak Lurah membuka kantong kain itu. Isinya membuat dadaku nyaris meledak. Pakaian Jumadi, sepotong tali kapal yang basah darah, dan foto kecil keluargaku, paku, ibu, dan adikku. "Apa itu?" suaraku pecah. Pak Lurah menatapku tanpa emosi. "Ini penanda lengkap." "Dari mana Bapak dapat itu?" "Kau lupa," katanya pelan. "Sebelum naik kapal, semua ABK diminta data, foto, alamat, nama orang tua." Aku mundur selangkah, kakiku lemas. "Ini bukan cuma soal laut," lanjutnya,
Ini soal perjanjian lama. Kalau tidak dipenuhi, kapal ini tidak akan pernah pulang. Marto menatapku. Matanya basah. Raka, maaf. Aku menggeleng keras. Tidak, bukan aku. Cari yang lain. Pak Lurah mengangkat tangan. Tenang, belum waktunya. Ia menyalakan kemenyan. Asap putih naik, terbawa angin, tapi tidak pergi. Asap itu melingkar di atas buritan, membentuk bayangan yang membuat kepalaku pening. Pak Lurah mulai melantunkan sesuatu, bukan doa yang kukenal. Bahasanya berat, tua, seperti digeramkan dari dalam dada. Air laut mendidih pelan. Satu persatu, tangan-tangan itu muncul lagi. Lebih banyak, lebih dekat. Salah satunya memegang lambung kapal, yang lain mencengkeram jaring. Aku melihat wajah-wajah yang mulai kukenal. ABK yang turun. Jumadi yang pertama, yang kedua, dan seseorang yang belum pernah kulihat. Siapa itu? Bisikku. Marto menatapnya, lalu wajahnya runtuh. Itu ayahnya Pak Lurah. Nakoda itu tidak menoleh. Dia tumbal pertama. Jantungku serasa berhenti. Perjanjian ini diturunkan, lanjut Pak Lurah. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara laut. Dari darah ke darah. Tiba-tiba, salah satu tangan itu menarik kakiku lagi. Kali ini lebih kuat. Aku mencerit. Marto berusaha menahanku, tapi tangannya ikut dicengkeram. Wajahnya menegang, urat lehernya menonjol. "Raka!" teriaknya. "Lari!" Aku terseret ke tepi kapal. Air laut menyentuh betisku. Dingin, berat, seperti ribuan tangan lain siap menyambut. Pak Lurah berhenti melantunkan mantra. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. "Tenang," katanya. "Masih ada satu malam lagi." Tangan-tangan itu tiba-tiba melepaskanku. Aku jatuh terhempas ke dek, terengah-engah, menangis tanpa suara. Di kejauhan, aku mendengar suara laut tertawa. Dan di dalam kepalaku, satu kalimat terus terngiang. Besok malam, aku bukan lagi ABK. Aku akan jadi milik laut. Malam itu, aku dikurung di kabin kecil dekat dapur. Bukan dikunci, tapi tak ada satupun ABK yang berani mendekat. Seolah kehadiranku sudah berubah. Seolah aku bukan lagi manusia sepenuhnya, tapi juga belum menjadi milik laut. Aku duduk memeluk lutut. Bau kemenyan masih menempel di pakaian. Setiap kali kapal bergoyang, aku merasa ada sesuatu yang ikut bergeser di dalam dadaku. Seperti jantungku tidak lagi sepenuhnya milikku. Sekitar tengah malam, pintu kabin berderit pelan. Marto masuk. Wajahnya kusut, matanya cekung. Tangannya gemetar membawa sebungkus nasi yang tidak tersentuh. "Kau harus makan," katanya lirih. Aku menepisnya. "Buat apa? Biar kuat ditarik laut?" Ia tidak membalas. Ia hanya duduk di hadapanku, bersandar ke dinding. "Raka," katanya setelah lama diam, "aku juga pernah ada di posisimu." Aku menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Ia menarik napas panjang. Suaranya berat, seperti mengangkat sesuatu yang terlalu lama dipendam. 13 tahun lalu, katanya, aku ABK paling muda di kapal ini. Aku terdiam. Waktu itu yang dipilih sahabatku sendiri, namanya Seno. Kami naik bareng, tidur sebelahan, makan dari satu panci. Marto tertawa pahit. Dan aku tidak melakukan apa-apa. "Kau biarkan dia ditarik?" "Aku ikut ritual," katanya. Aku berdiri. Aku diam. Aku selamat. Dadaku sesak. Sejak itu, Marto melanjutkan, setiap malam laut datang ke mimpiku. Bukan buat menakut-nakuti, tapi buat mengingatkan. Mengingatkan apa? Bahwa giliranku belum selesai. Aku menggeleng. "Kalau begitu, kenapa kau masih di sini?"
Karena orang yang pernah ditandai, jawabnya pelan, tidak bisa benar-benar pergi. Seolah menjawab ucapannya, dari luar kabin terdengar suara ketukan pelan dari lambung kapal. Tok, tok, tok. Bukan keras, bukan mengancam, seperti panggilan sabar. Malam itu aku tertidur tanpa sadar, dan mimpi datang. Aku berdiri di dermaga kampungku. Matahari sore redup. Ibu berdiri membelakangiku, menatap laut. "Ibu," panggilku. Ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya basah. "Pulang, Raka," katanya. "Di bawah dingin." Air laut tiba-tiba naik, menenggelamkan dermaga. Dari bawah permukaan, tangan-tangan itu muncul lagi. Tapi kali ini mereka tidak menyeramkan. Mereka menunggu. Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Di lantai kabin ada genangan air asin. Dan di dalamnya bekas jejak kaki kecil seperti anak-anak menuju ke arah tempat tidurku. Pagi terakhir sebelum malam penentuan, langit cerah, terlalu cerah. Laut tenang seperti kaca. Tenang yang membuat perutku mual. Pak Lurah memanggil semua ABK. Jumlah kami tinggal 5. "Besok subuh kita pulang," katanya singkat. Tak ada yang bersorak, tak ada yang lega. Karena kami tahu, kapal ini tidak pernah pulang dengan jumlah yang sama. Marto mendekat padaku saat Pak Lurah pergi. "Ada satu cara," katanya. Aku menatapnya. "Cara apa?" "Kau bisa menukar." "Menukar apa?" Ia menunduk. Tangannya mengepal. Orang yang sudah terikat bisa menggantikan. Jantungku berdegup liar. "Kau?" Ia mengangguk pelan. "Tapi itu berarti..." "Aku sudah lama mati, Raka," katanya lirih. "Aku cuma belum ditarik." Air matanya jatuh. "Tapi kalau kau hidup, jangan pernah naik kapal ini lagi. Dan kalau suatu hari laut memanggilmu, jangan jawab." Sebelum aku sempat berkata apapun, suara Pak Lurah menggema dari dek. "Siapkan sesajen terakhir." Marto berdiri. Ia menepuk bahuku sekali, ringan, seperti pamit. Di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari miang. Keikhlasan. Dan dari bawah kapal, suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas, serempak, dan dekat. Waktunya pulang. Malam itu laut terlalu tenang. Tidak ada angin, tidak ada ombak. Kapal seolah berhenti di atas permukaan hitam yang licin seperti minyak. Mesin dimatikan. Keheningan jatuh begitu berat sampai suara napasku sendiri terdengar mengganggu. Pak Lurah berdiri di buritan, mengenakan kain hitam yang sama seperti ayahnya. Aku tahu itu dari cerita Marto. Kain itu basah di bagian bawah, seolah sudah sering menyentuh laut. Sesajen diletakkan di tengah dek, lebih lengkap dari sebelumnya. Ada nasi putih, kepala ikan besar, kemenyan menyala, kain kafan kecil, dan seutas tali kapal yang aku kenali. Tali tempat aku biasa berdiri saat menarik jaring. "Mulai," kata Pak Lurah. Mantra dilantunkan lagi. Kali ini lebih keras, lebih dalam, seolah bukan dari mulut manusia, tapi dari sesuatu di baliknya. Dadaku bergetar setiap suku kata diucapkan. Air laut di sekitar kapal berputar, perlahan, lambat, lalu semakin cepat. Bau amis bercampur darah naik bersama kabut tipis yang merayap ke dek. Dari dalam pusaran itu, satu persatu kepala muncul kembali. Lebih banyak dari sebelumnya. Wajah-wajah itu rusak, bengkak, kulitnya pucat kehijauan. Tapi mata mereka sadar.
Aku melihat Jumadi. Aku melihat 2 ABK lain. Aku melihat ayah Pak Lurah. Dan aku melihat versi diriku sendiri. Wajah itu menatapku lurus. Bibirnya tersenyum. Dadaku serasa runtuh. Raka. Suara itu terdengar dari segala arah. Turun. Aku mundur. Kakiku menyentuh tali. Tali itu bergerak sendiri, melilit pergelangan kakiku perlahan, seperti ular yang sabar. "Sekarang!" teriak Pak Lurah. 2 ABK terakhir menahanku. Tenaga mereka besar, tapi tangan mereka gemetar. Aku tahu mereka tidak ingin melakukannya, tapi mereka juga ingin hidup. Tiba-tiba, Marto menerobos. "Cukup!" teriaknya. Semua terdiam. Marto berdiri di antara aku dan laut. Tubuhnya kurus, tapi punggungnya tegak. "Utangnya punyaku," katanya lantang. "Bukan dia." Pak Lurah menoleh pelan. "Kau tahu akibatnya." Marto mengangguk. Aku tahu. Ia menoleh padaku. "Raka, tutup mata." Aku menggeleng keras. Air mataku jatuh. "Tidak, lakukan!" Untuk pertama kalinya, aku menuruti perintah tanpa berpikir. Aku menutup mata. Suara laut berubah. Bukan lagi bergemuruh, tapi berdesis puas. Aku mendengar suara langkah Marto mendekat ke tepi kapal. Aku mendengar nafasnya yang berat. Aku mendengar bisikannya. Bukan doa, tapi permintaan maaf. Lalu, suara tubuh jatuh ke air. Duar! Air mendidih. Jeritan muncul. Bukan jeritan manusia, tapi suara puluhan mulut yang akhirnya mendapat makan. Aku membuka mata tepat saat tangan-tangan itu menarik Marto ke bawah. Wajahnya sempat muncul sesaat. Ia tidak menjerit. Ia tersenyum. Laut menutup kembali. Hening. Kabut menghilang. Air kembali tenang. Sesajen tenggelam satu persatu, seolah ditarik oleh sesuatu yang kenyang. Pak Lurah jatuh berlutut. Nafasnya terengah. Wajahnya tua mendadak. "Lunas," katanya pelan. Aku muntah di dek. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak merasa selamat. Aku merasa kosong. Subuh datang perlahan. Langit memerah, mesin dinyalakan. Kapal bergerak pulang. Jumlah kami kini 4 orang. Tak ada yang bicara, tak ada yang menoleh ke laut. Tapi saat matahari mulai naik, aku merasakan sesuatu yang membuat darahku dingin. Di pergelangan kakiku, ada bekas lilitan tali. Dan di telingaku, bisikan itu kembali terdengar. Lembut, sabar, tidak marah. Sampai jumpa lagi. Aku tahu satu hal pasti. Ini belum berakhir. Kami merapat ke dermaga tanpa sambutan. Tidak ada teriakan keluarga. Tidak ada tawa. Hanya suara kayu kapal beradu dengan tiang tambatan dan burung camar yang berputar malas di udara pagi. 4 orang turun dari kapal. Padahal 8 orang berangkat. Tak satu pun petugas pelabuhan bertanya. Mereka hanya mencatat, menurunkan ikan, lalu membiarkan kami pergi. Seolah kehilangan ABK adalah hal biasa. Seolah laut memang selalu begitu. Aku pulang ke rumah 2 hari kemudian. Ibu memelukku lama, terlalu lama. Tangannya gemetar di punggungku, seolah ia takut aku akan menghilang jika dilepas. "Kamu kurusan," katanya. Aku hanya mengangguk. Aku tidak menceritakan apapun. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa aku hidup karena orang lain rela ditarik ke laut menggantikanku? Malam pertama di rumah, aku tidur dengan lampu menyala. Tetap saja, aku terbangun pukul 2 lewat sedikit. Bau asin memenuhi kamar, bukan bau air laut yang segar, tapi bau amis lama, seperti jaring basah yang tak dijemur berhari-hari.
Aku duduk perlahan. Di lantai kamarku, ada jejak kaki basah mengarah ke ranjang. Aku mundur, nafasku memburu, jantungku berdegup seperti akan meledak. Aku menyalakan lampu lebih terang. Jejak itu memudar, seolah tidak pernah ada. Tapi baunya tertinggal. Hari-hari berlalu. Aku mencoba hidup normal. Mencari kerja darat. Menghindari pelabuhan. Menghindari laut. Bahkan suara hujan pun membuat dadaku sesak. Suatu sore, aku bertemu istri Marto. Ia menghampiriku di pasar. Matanya sembab, tapi tidak menangis. "Mas," katanya pelan, "suami saya titip pesan." Aku membeku. Ia menyerahkan sesuatu padaku. Sebotol kecil berisi air laut dan segenggam abu hitam. Katanya, lanjutnya, "Kalau Mas mulai mendengar panggilan, jangan lawan, tapi juga jangan ikut." Aku menelan ludah. "Panggilan apa?" Ia menatapku lama. "Mas sudah tahu." Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di geladak kapal KM Sumber Rejeki. Tapi kapal itu kosong. Tidak ada ABK, tidak ada Pak Lurah, tidak ada jaring. Hanya aku. Laut tenang, terlalu tenang. Dari permukaan air, satu persatu kepala muncul. Tapi kali ini, wajah mereka tidak rusak. Mereka utuh, tenang. Marto ada di sana. Ia tersenyum kecil. "Utangmu belum lunas," katanya lembut. "Bukan nyawa, tapi ingatannya." Aku terbangun dengan air mata mengalir. Sejak hari itu, aku mulai mendengar suara laut di tempat yang seharusnya tidak ada laut. Di kamar mandi, di selokan, di gelas air saat malam sunyi. Bukan suara ombak, tapi napas. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar. KM Sumber Rejeki tenggelam di tengah laut saat badai. Tidak ada korban selamat. Pak Lurah termasuk di dalamnya. Orang-orang bilang itu kecelakaan, kapal tua, cuaca buruk. Aku tahu kebenarannya. Perjanjian itu selesai, bukan karena dibatalkan, tapi karena semua yang terikat akhirnya dikembalikan. Aku menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Aku menulis karena jika suatu hari kau mendengar tawaran kerja sebagai ABK dengan gaji terlalu besar, atau naik kapal yang katanya punya pegangan, ingat satu hal. Laut Indonesia bukan hanya luas, ia tua, dan ia masih menagih. Jika suatu malam kau mencium bau asin di tempat yang tidak seharusnya, jangan jawab panggilannya. Karena sekali kau menoleh, laut akan mengingat namamu, dan ia tidak pernah lupa.